Pemirsa Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Rencananya rapat dengar pendapat dengan Kapolri akan digelar besok. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa mengatakan rapat dengan Kapolri kemungkinan akan terbagi menjadi dua sesi, terbuka dan tertutup. Rapat akan berlangsung tertutup apabila nantinya ada pernyataan-pernyataan dari Komisi 3 terkait dengan proses penyidikan yang belum selesai. Namun rapat akan dilakukan secara terbuka kepada publik apabila pembicaraan tidak membahas mengenai proses penyidikan. Rapat besok menurut Desmond menyebut Komisi 3 tidak hanya akan menggali informasi mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua, namun juga soal lain terkait dengan hal-hal yang muncul belakangan, diantaranya kerajaan Sambo hingga judi online. Dan pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Polri. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Pak Ajat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini kalau berbicara tentang penanganan kasus Sambo ini banyak hal ternyata ya yang menjadi perspektif begitu. Tapi kalau Anda sendiri melihat sejauh ini, benarkah kasus Ferdy Sambo ini ternyata telah menimbulkan faksi-faksi di internal Polri? Bagaimana pengamatan Anda? Baik, sesuai dengan pengalaman saya tentunya ya Pak Ajat, Ya. bahwa pertama, dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system telah ditetapkan tugas daripada Polri itu adalah melakukan penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada faksi atau tidak? Tentunya kalau kita melihat dalam organisasi Polri ini kan juga ada semacam angkatan-angkatan. Seperti saya mungkin lulusan 77, ada angkatan di bawah saya, di atas saya. Kalau dikatakan faksi mungkin kalau saya katakan ada kelompok itu sesuatu yang wajar. Panjang dia tidak bersifat eksklusif ya. Eksklusif. Jadi harusnya mereka kalau sudah menyatu dalam Polri tidak ada lagi itu masalah angkatan. Di sana semuanya adalah sesuai dengan struktur dan fungsi di mana dia bertugas. Jadi saya pun juga pernah mengalami sebagai kepala satuan kewilayahan, wakil saya itu adalah 4 angkatan senior saya, tapi bukan dikatakan itu nanti teman-temannya itu faksinya atau tidak ya. Saya kira tergantung daripada tugas pokok dan fungsi dan peranan yang bersangkutan dengan tidak melihat latar belakang daripada kelompok tersebut ya. Baik, bagaimana dengan mutasi besar-besaran yang memang tidak bisa terelakkan dalam kasus ini? Baik, nah sekarang kita lihat bahwa dalam kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik, maka Polri tidak main-main ya. Lebih dari 80 orang ya, hampir 80 orang yang saya lihat mereka dipindahkan di tempat yang memudahkan untuk diminta keterangan. Mengapa demikian? Tadi telah disebutkan oleh Pak Fikar bahwa pengenaan pasal 55 dan 56 ini membuka ruang kemungkinan adanya tambahan bagi tersangka-tersangka lain. Dalam arti dia turut serta atau membantu ya. Tentunya ini juga tadi sudah disebutkan bahwa oleh Pak Waris bahwa di dalam Polri sendiri ada namanya komite kode etik ya. Dalam kode etik itu juga nanti akan dilihat seberapa besar peran daripada seseorang itu. Kemudian yang kedua bagaimana derajat kesalahannya. Apakah dia melaksanakan sesuai fungsinya karena harus loyal kepada pimpinan, ataukah atas dasar perintah, ataukah atas inisiatif sendiri. Nah ini nanti mereka akan masuk ke dalam ruang yang tadi pasal 55 dan 56. Jadi saya meyakini bahwa tentunya Polri akan membuka seobjektif mungkin kalau memang ada orang yang terlibat, seberapa kecil pun perannya dia tetap harus dilakukan proses pidana. Saya kira kita menunggu saja hasil daripada kode etik. Tapi sesuai dengan pengalaman Anda Pak Ito, untuk mereka yang ditempatkan dalam sel khusus, katanya ada beberapa yang ditempatkan di Makobrimob begitu, itu derajat kesalahannya ke tersangka sejauh mana? Kalau itu sudah jelas menurut saya itu akan masuk ke kasus pidana ya, itu sudah pasti akan kena pidana. Jadi sementara itu kan harus diamankan karena itu pun juga merupakan salah satu bentuk hukuman fisik ya, bukan disiplin, hukuman fisik yang diatur dalam
Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2016. Jadi sehingga saya kira kalau mereka yang sudah ditempatkan di tempat sel khusus ya di Brimob itu, mereka tinggal menunggu keputusan atau persidangan pidananya dengan penyidikan yang dilakukan oleh tim sus, sejauh mana peran mereka dalam kasus ini ya. Baik. Makanya itu masuk ke dalam ruang yang disiapkan dalam pasal 55 dan 56. Baik, Demikian. sudah sangat dekat berarti dengan jeratan pidana begitu untuk mereka yang ditempatkan di tempat khusus. Pak Fikar, tapi Ya. kalau berbicara tentang tadi, ada relasi yang tidak seimbang, ada juga perbuatan yang dilakukan atas perintah atasan begitu kan? Ya. Bisakah seseorang itu diringankan? Karena memang ya bagaimanapun dia atasan saya harus berbuat atas perintah. Apakah itu bisa meringankan yang bersangkutan? Di dalam hukum pidana ada beberapa hal ya yang bisa meringankan. Salah satunya adalah nodwir, terpaksa, gitu ya. Jadi kalau ada orang terpaksa melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, itu bisa bahkan menghapuskan, meringankan, bahkan juga menghilangkan gitu kesalahannya. Jadi gitu. terbebas. Ya, bukan bebas. Kalau bebas itu tidak terbukti. Tapi kalau dia melakukan kan terbukti sebenarnya. Lepas dia dari hukuman, gitu. Ya karena dia di bawah ancaman atau di bawah paksaan. Nah, dalam istilah hukum pidana itu tadi nodwir excess ya. Nah, itu artinya dia sebagai pelaku tetap akan dihukum ya, tetapi hukumannya itu bisa terhapuskan karena situasinya itu. Gitu. Baik, Ya. tapi dalam posisi sekarang ada beberapa perwira dalam posisi jabatannya begitu masuk dalam obstruction of justice. Menurut Anda, apakah itu pemaklumannya bisa masuk? Mestinya begini, ketika seseorang profesi itu ya atasan bawahan atau pola relasi birokrasi itu hanya berlaku kan dalam bidang dalam konteks kepegawaian sebenarnya. Tetapi ketika seseorang menyandang gelar profesional gitu di bidang apapun, di kepolisian, di kepengacaraan atau di jaksa dan hakim segala macam gitu ya, maka menurut saya ada independensi gitu. Artinya apa? Artinya kalau menurut ukuran pekerjaan profesinya itu tidak sesuai, mestinya perintah bisa kerasnya ditolak gitu ya. Tetapi bisa juga umpamanya dengan cara menghaluskan atau apapun gitu. Tapi intinya adalah tidak melaksanakan itu perintah karena bertentangan dengan prinsip profesionalisme yang dia anut umpamanya, yang dia pelajari dan yang dia sandang gitu. Baik, tapi ada juga yang beredar di publik itu ada jebakan Sambo katanya begitu. Nah. Kalau terjebak bagaimana? Iya, ya artinya mestinya ketika seseorang itu mengetahui bahwa dia dijebak, ini tidak sesuai dengan profesinya. Baik. Mestinya ada upaya. Iya. Nah, tapi kalau tidak ada upaya, dia ikut aja, ya itu tadi saya Masuk bilang. perbuatannya gitu ya? Iya, termasuk 5556 itu tadi. Baik, gitu. saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, ini tidak hanya bicara tentang kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, tapi ternyata ada juga isu-isu lain yang kemudian mengemuka. Kalau sejauh pengamatan Anda dan pandangan Anda, ini haruskah dibuktikan bicara tentang dugaan konsorsium begitu? Ya kan semuanya harus didasarkan kepada laporannya Mas Ajat. Ya. Sekarang begini, kalau misalnya dalam penyidikan, di kepolisian itu dikenal ada laporan model A, model B, dan model C. Nah sekarang, sementara di dalam penyelidikan atau penyidikan, ditemukan bukti-bukti baru ya, yang terkait dengan misalnya ingin memberikan sesuatu kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengungkapan kasus, misalnya LPSK, apakah pihak yang lain ya. Ya itu nanti bisa masuk, penyidik bisa membuat laporan model C. Ya, kemudian kalau dikatakan namanya ada konsorsium, ada kekaisaran, kemudian ada kerajaan, ya, saya kira memang itu harus perlu dibuktikan dulu ya, karena itu kan baru merupakan satu asumsi saja dari yang harus bisa dibuktikan. Saya juga tidak ingin berspekulasi, karena kalau menurut saya itu kan spekulasi. Tentunya itu hanya berdasarkan kepada pemikiran asumsi seseorang. Tetapi kalau memang itu terbukti dan itu jelas harus dilihat pasal apa, pasal pidana apa yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan dan apakah harus ada laporannya. Misalnya contohnya
ada upaya untuk memberikan sesuatu yang kita belum jelas apa, misalnya amplop. Tentunya ya dari pihak yang diberikan tidak bicara di luar Baik. bahwa saya berusaha diberikan sesuatu, dia harus membuat laporan sehingga ini bisa menjadi perkara gitu ya. Baik, Ini tapi kan sekarang berkembang kemana-mana. Tapi pendapat Anda, haruskah laporan atau dugaan tadi sekalipun memang perlu untuk dibuktikan, adanya konsorsium ini memang jadi perhatian serius di internal Polri? Ya, salah satu bukti adalah Pak Kapolri sudah memerintahkan dengan tegas melalui telegram untuk memberantas setiap bentuk perjudian ya, dan ada untuk sanksinya bagi yang tidak melaksanakan. Di sana masalah perjudian, Kang Ajat, ini bukan hanya tugas pokok polisi saja. Banyak institusi lain yang terlibat di sini yang harus bertanggung jawab. Mungkin lebih bagus kalau dibuat Badan Penanggulangan Perjudian. Nah, itu mungkin lebih tepat karena kalau polisi melarang, mungkin dia akan berlindung di tempat lain ya. Dan saya kira tidak akan pernah selesai masalah perjudian. Tapi kembali tadi masalah konsorsium, itu kan hanya merupakan dugaan saja yang dibuat semacam satu asumsi yang perlu harus dibuktikan secara hukum. Demikian. Baik, ini ada juga yang mengatakan berbicara tentang kasus Ferdy Sambo ini perlu ada penguatan. Bicara tentang penguatan internal dan eksternal seperti apa yang harus ditambahkan ke Polri. Tapi nanti kita akan jawab usai jeda, Pak Fikar. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.